Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. Dengan kompetensi dasarnya, menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini kita akan mempelajari kalor, kalor jenis dan kapasitas kalor, pemuaian, perubahan wujud, azas Black, dan perpindahan kalor. Kita mulai dengan definisi kalor. Kalor merupakan suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujudnya. Kalor berbeda dengan suhu. Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Sedangkan kalor adalah suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun yang dilepaskan oleh suatu benda. Kalor memiliki satuan joule atau kalori. Kesetaraan kalor dengan joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,18 joule. Kapasitas kalor dan kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepas oleh 1 kg massa zat tersebut untuk menaikkan atau menurunkan suhu sebesar 1 Kelvin. Kalor jenis simbolnya C kecil. Kita mulai dari rumus kalor secara umum. Kalor rumusnya Q sama dengan mc delta T. Q kalor, M massa, C kecil kalor jenis, delta T perubahan suhu. Sehingga kita dapat merumuskan kalor jenis C kecil sama dengan Q dibagi M kali delta T. Selanjutnya kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu benda dalam menerima atau melepas kalor untuk menaikkan atau menurunkan suhu benda tersebut sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kapasitas kalor simbolnya C besar. C besar sama dengan Q dibagi delta T. Atau C sama dengan mc delta T dibagi delta T. Delta T kita coret sehingga C besar sama dengan M kali C kecil. Jadi ini adalah hubungan kapasitas kalor dan kalor jenis. C sama dengan M kali C. Ini keterangannya. Q kalor, delta T perubahan suhu, M massa zat, C kecil kalor jenis zat, C besar kapasitas kalor. Jika suatu benda menerima sejumlah kalor, maka kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, suhu benda akan naik. Yang kedua, benda mengalami pemuaian. Yang ketiga, benda mengalami perubahan wujud. Untuk suhu benda naik, ini sudah jelas. Ketika kita memanaskan air misalnya, maka suhu air akan naik. Kemudian kita akan membahas tentang pemuaian. Di sini pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu, atau pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Besarnya pemuaian pada benda tergantung pada ukuran benda mula-mula, kenaikan suhu, dan jenis benda.
Kita akan membahas pemuaian pada zat padat. Pemuaian zat padat dapat terjadi dalam bentuk pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang adalah bertambah panjangnya suatu benda dengan perumusan atau besarnya pertambahan panjang sama dengan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Dengan L0 adalah panjang mula-mula, alfa koefisien muai panjang, dan delta T kenaikan suhu. Panjang akhir L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Ini untuk mengetahui panjang akhir suatu benda. Kemudian pemuaian luas. Perumusannya adalah A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. A luas akhir, A0 luas mula-mula, kemudian beta, besarnya beta adalah 2 kali alfa. Beta ini adalah koefisien muai luas zat. Ya, jadi hubungan antara beta dan alfa, beta sama dengan 2 kali alfa. Selanjutnya pemuaian volume. Pemuaian volume perumusannya V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. V volume akhir, V0 volume mula-mula, kemudian gamma. Gamma adalah 3 kali alfa. Gamma ini koefisien muai volume. Jadi hubungan antara gamma dengan alfa. Gamma sama dengan 3 kali alfa. Contoh pemuaian zat padat. Yang pertama, pemuaian pada kabel listrik, kemudian pada sambungan rel kereta api, atau bisa juga pada kaca jendela yang diberi celah. Pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas. Jadi hanya ada muai volume atau muai ruang. Semakin tinggi suhu yang diberikan zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Ini perumusannya, V sama dengan V0 kali 1 ditambah gamma kali delta T. Contoh pemuaian pada zat cair, yaitu pemuaian pada zat pengisi termometer atau pemuaian pada saat memanaskan air. Pemuaian zat gas. Pemuaian pada zat gas atau gas terjadi saat gas tersebut dipanaskan. Pemuaian gas terjadi untuk semua jenis gas. Ya, jadi bisa terjadi pada semua jenis gas. Pemuaian gas terdapat beberapa persamaan sesuai dengan proses pemanasannya. Yang pertama kita mengenal isobarik, isokorik, dan isotermis. Isobarik adalah pemuaian volume pada tekanan tetap, sedangkan isokorik pemuaian tekanan gas pada volume tetap. Isotermis pemuaian volume gas pada suhu tetap. Oke, ini perumusannya. Contoh pemuaian gas, ban mobil akan meletus karena pemuaian gas atau pemuaian udara di dalam ban. Pemuaian gas tersebut terjadi karena adanya kenaikan suhu udara di dalam ban, sehingga ketika ban bergesekan dengan roda dan aspal, jadi makin lama makin tinggi suhunya. Perubahan wujud zat. Kalian sudah mengenal perubahan wujud zat dari zat cair ke padat, padat ke gas,
gas ke cair ataupun sebaliknya. Di sini ada gambar segelas air yang diberi dengan bongkahan es. Maka lama-lama esnya akan berubah mencair, kemudian seluruhnya menjadi cair. Ketika zat akan melebur atau menguap atau berubah wujud, maka diperlukan kalor. Nah, kalor ini kita sebut dengan kalor lebur. Q sama dengan M kali L. Oke, ini ada grafik perubahan wujud. Kita ambil dari wujud es padat ya, berupa padatan sampai menjadi gas. Mula-mula es misal dalam suhu minus 10 derajat. Ketika dipanaskan, maka yang pertama es akan menyerap kalor untuk menaikkan suhunya sampai 0 derajat. Kemudian ketika suhu es 0 derajat, kalor masih diserap. Nah, ini digunakan untuk merubah wujud ya. Jadi pada Q1 kalor digunakan untuk menaikkan suhu. Pada Q2 kalor digunakan untuk merubah wujudnya dari es menjadi air seluruhnya, tetapi suhunya masih 0 derajat. Kemudian pada Q3 air berubah atau naik suhunya ya. Jadi pada Q3 kalor diserap untuk menaikkan suhunya sampai misalkan 100 derajat Celcius. Dia sudah mulai muncul gas atau uap. Q4 kalor digunakan untuk merubah wujud seluruhnya dari cair menjadi gas. Dan di sini tidak ada kenaikan suhu. Kemudian jika masih diberikan kalor juga, maka Q5 gas akan menaikkan suhu. Ya, pada Q5 kalor digunakan untuk menaikkan suhu dan ini terjadi pada gas. Oke, sehingga Q1, Q3, Q5 ini kalor digunakan untuk menaikkan suhu. Q2 dan Q4 kalor digunakan untuk merubah wujud. Ya, jadi kalor, ingat tadi kalor digunakan untuk menaikkan suhu dan untuk merubah wujud. Jadi di sini grafiknya sudah lengkap mulai dari perubahan zat padat ke cair dan gas. Oke, kita akan lanjutkan. Asas black. Nah, jika kalian ingin membuat es teh yang suhunya panas, kemudian diberi bongkahan es yang suhunya dingin. Nah, ini adalah contoh peristiwa asas black. Asas black berbunyi, pada percampuran dua zat yang berbeda suhunya, banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Jadi si es atau benda yang lebih dingin ini akan menerima kalor dari teh yang panas tadi. Nah, berapa besar kalornya? Sama dengan kalor yang dilepas oleh teh. Ya, jadi ingat benda yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, dengan benda yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Besarnya sama dengan Q lepas sama dengan Q terima. MC delta T sama dengan MC delta T. Untuk kalor benda yang melepas kalor kita simbolkan 1. Benda yang menerima kalor kita simbolkan 2. Kemudian M1C1 dikali T1 dikurangi TC. TC ini suhu campuran. Ingat T1 adalah suhu yang tinggi ya, karena dia melepas kalor. T1 suhu tinggi dikurangi TC suhu campuran sama dengan M2C2
dikali TC dikurangi T2. Nah, TC ini suhu campuran dikurangi T2. T2 ini suhu dari benda yang rendah ya, suhu rendah. Benda yang menerima kalor. Nah, dalam hal ini yang melepas kalor adalah teh, yang menerima kalor adalah es. Ya. Alat untuk mengukur kalor yang diserap yaitu kalorimeter. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor terbagi menjadi konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Yang berpindah hanya energi kalornya. Umumnya ini terjadi pada zat padat. Oke, misalnya pada pegangan penggorengan, ya, biasanya dibuat dari kayu supaya tidak panas ketika memegangnya. Besarnya konduksi H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A dikali T per L. Kemudian konveksi, perpindahan kalor melalui suatu zat disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Jadi partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, umumnya pada udara. Konveksi perumusannya Q sama dengan H dikali A dikali delta T. Perumusan radiasi, proses perpindahan kalor melalui pancaran suatu benda tanpa zat perantara, biasanya disertai cahaya. Yang paling umum adalah matahari ya, pancaran cahaya matahari akan menyebabkan radiasi. Besarnya atau rumus radiasi E sama dengan E kecil dikali tau dikali A dikali T pangkat 4. Nah, ini keterangan-keterangannya. H besar, kelajuan hantaran kalor atau banyaknya kalor per satuan waktu. Jadi Q per T. H sama dengan Q per T. Satuannya joule per sekon. Kemudian H kecil, koefisien konveksi. Satuannya joule per sekon meter kuadrat Kelvin. E besar, energi yang dipancarkan atau diserap per satuan waktu per satuan luas. Satuannya joule per sekon meter kuadrat atau watt per meter persegi. Tahu tetapan Stefan sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Kemudian T suhu mutlak, satuannya dalam Kelvin. E kecil, emisivitas permukaan atau koefisien pancaran serapan benda. Lalu ada A ya, di sini A belum dituliskan. A adalah luas permukaan. Satuannya dalam meter per sekon. Oke, kita lihat masih tentang penerapan perpindahan kalor. Ini konduksi. Teh panas yang dicelupkan sendok, maka lama-lama sendok akan terasa panas. Itu karena teh yang suhunya panas merambatkan kalornya melalui sendok. Kemudian konveksi, proses merebus air. Ini yang sering dilakukan di rumah ya. Jadi ketika panas, ketika mulai mendidih, maka akan terjadi konveksi, perpindahan arus atau perjalanan sirkulasi arus ya. Kemudian contoh konveksi selanjutnya sirkulasi udara di dalam ruangan. Ketika ruangan terasa panas, maka ketika kita buka pintu atau jendela,
maka akan masuk udara yang lebih dingin. Karena udara panas dari ruangan kita akan mengalir keluar, sedangkan udara yang lebih dingin di luar ruangan akan masuk ke dalam ruangan. Kemudian terjadinya angin laut pada siang hari dan angin darat pada malam hari. Nah, ini dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan kita. Kemudian cerobong asap pabrik. Cerobong asap biasanya dibuat lebih tinggi dari perumahan atau atap-atap rumah atau gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Kemudian radiasi, contohnya adalah mengeringkan pakaian dengan sinar matahari. Ya. Kemudian lampu pada mesin penetas telur dan api unggun. Nah, jadi kalau kita dingin karena suhu malam, untuk menghangatkan badan, kita akan mendekat kepada api unggun. Dan api akan memancarkan kalor atau radiasi. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan dapat membantu kalian memahami materi kalor dan perpindahan kalor. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.